Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, para ibu, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita bermajlis ilmu, kita memohon kepada Allah majlis kita selalu membuahkan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Demikian kemudahan kita untuk istiqamah di atas agama Allah hingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Saudari-saudari rahimakumullah, sore yang mulia ini kita akan kaji bersama kelanjutan dari tafsir surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang pertama kita kaji ta'awud, demikian basmalah, kemudian ayat yang pertama dan kedua. Demikian pada pertemuan yang kedua dari tafsir surat Al-Fatihah kita sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sore yang mulia ini kita tafsirkan dua ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah rahimakumullah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ini saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita kaji bersama tafsirnya di kesempatan sore yang mulia ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada as-sirat, yaitu jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini demikian yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am ayat 153.
wa anna hadha sirati mustaqiman, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Ini di dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jalan Islam, wa anna hada sirati, sesungguhnya ini adalah jalanku, mustaqiman, jalan yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Dalam hadis yang sahih, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Suatu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar garis lurus ke atas. Hada sirat. Kemudian Rasulullah bersabda, inilah jalan yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an yasarihi. Kemudian Rasulullah SAW juga menggambar banyak garis ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah bersabda, hadihi subul, ya, ini jalan-jalan yang menyimpang, kata Nabi. Hadihi subul, ini jalan-jalan yang menyimpang. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih, pada setiap jalan di situ ada syaitan yang menyeru kepada jalan menyimpang tersebut. Ya, tadi Rasulullah menggambarkan jalan lurus, garis lurus ke atas, lurus ke atas. Rasulullah katakan, inilah jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan kepada surga, jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sebelah kanan garis tersebut banyak jalan-jalan, di sebelah kirinya juga banyak jalan-jalan. Ternyata itu dikatakan wahadihi subul, ini jalan-jalan yang banyak. Ternyata itu semuanya jalan yang menyimpang. Setiap jalan tersebut ada siapa? Ada syaitan yang menyeru, ayo kemari, ini yang benar, ini yang bagus, ini yang indah, ini yang baik. Ya, tapi itu menyimpang dari jalan yang lurus. Tadi dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa anna hada sirati, dan inilah jalanku, jalan yang mengantarkan kepada Allah. Ada berapa jalan, ibu-ibu sekalian? Satu, ya, sabili, inilah jalanku, yaitu Islam. Ya, Islam. Adapun jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan yang menyimpang, ya, yang Rasulullah gambarkan jalan kanan dan kiri tadi, jalan yang menyimpang, itu semua di luar Islam. Semua jalan di luar Islam itu yang diseru oleh syaitan. Bahkan semua bentuk kesesatan itu masuk di dalam jalan-jalan yang menyimpang tadi. Kalau kita fahami seperti ini, para bunda rahimakumullah, mana yang kita pilih? Jalan yang mana yang kita pilih? Jalan yang lurus. Kenapa?
Mengapa jalan lurus yang kita pilih itu yang mengantarkan sampai ke dalam surga, itu yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ini yang kita tafsirkan pada sore yang mulia ini, yang kita pelajari tafsirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan seperti apa jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Kemudian dijelaskan lagi lebih detail, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, bukan juga jalannya siapa? Orang-orang yang tersesat. Ya, maka kita bersyukur pada Allah. Islam agama yang mudah, sehingga semua siapapun dari kita bisa mengamalkan Islam, bisa menjalankan Islam, karena Islam agama yang mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ada yang sulit ibu-ibu sekalian di dalam Islam? Kalau sulit ternyata dimudahkan ya. Kalau sulit dimudahkan. Ya, sedang sakit silakan sholatnya sambil duduk. Sedang sakit silakan jangan puasa Ramadan. Ya, tidak mampu, tidak punya uang untuk mengeluarkan zakat, jangan zakat, tidak wajib bagi yang tidak mampu. Tidak ada uang untuk berangkat umroh, wajib tidak berangkat umroh? Tidak, alhamdulillah. Ya, dan syariat Allah digolongkan menjadi 5 kelompok ya. Ada yang wajib harus kita tunaikan. Kalau ini kita tunaikan, itu pun sesuai kemampuan. Ada yang haram. Kalau meninggalkan yang haram ini ada istilahnya sesuai dengan kemampuan tidak? Kalau mengerjakan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ini kalau mengerjakan kewajiban, mengerjakan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau yang kedua, kewajiban yang kedua, meninggalkan larangan, ini ada catatan sesuai kemampuan tidak ibu-ibu sekalian? Tidak, ya. Kenapa? Apa bedanya mengerjakan kewajiban atau perintah dengan meninggalkan larangan? Apa bedanya? Meninggalkan ini butuh modal tidak? Tidak. Jangan minum khamr, butuh modal apa? Enggak butuh apa-apa, tinggalkan selesai. Ya, jangan mencuri. Ya, sudah tinggalkan. Jadi meninggalkan larangan Allah itu tidak butuh apa-apa, sudah tinggalkan. Jangan berkata dusta, jangan berkata yang kotor, sudah tinggalkan selesai. Semuanya mampu, iya tidak? Kalau meninggalkan larangan semuanya mampu. Iya. Berbeda dengan perintah tadi, salatlah, tegakkanlah salat. Tidak mampu berdiri, ya memang tidak mampu, butuh modal untuk berdiri, butuh tenaga untuk berdiri. Tidak mampu, silahkan duduk. Tidak mampu duduk, maka pilihannya apa ibu-ibu sekalian? Kemarin sudah kita bahas dalam fikih. Silahkan berbaring ya, silahkan berbaring. Gerakan dengan isyarat. Tidak mampu dengan isyarat, semampunya. Isyarat dengan tangan, isyarat dengan mata, ya silahkan, dengan menganggukkan kepala silahkan. Jadi Islam agama yang mudah, yang mampu kita tunaikan semuanya. Tidak ada yang sulit di dalam Islam. Ya, monggo nanti bisa ya kita sharing di sesi tanya jawab. Kalau Islam ini ada mungkin yang terasa itu berat, terasa memberatkan, terasa sulit. Ya.
Walhamdulillah itu tidak ada. Tapi kalau mungkin masih ada dalam pikiran kita kok, ya harus berjilbab untuk kaum wanita misalnya. Berjilbab ini berat tidak? Ada yang menyulitkan tidak memakai jilbab? Tidak ya, alhamdulillah, malah fitrah ya. Kalau yang tidak memakai jilbab itu kalau mau keluar rumah harus ngilu ya tidak? Harus cari cermin dulu ya tidak? Tapi kalau yang pakai jilbab bagaimana? Wah, sek-sek, sudah pakai jilbab selesai, sudah cantik ya, sudah cakep ya, keluar itu dengan pakai jilbab. Masya Allah, memang mudah karena memang syariat Allah diberikan untuk kemudahan kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan agama ini beban untuk kalian, bukan sebagai beban, bukan untuk kesulitan kita atau menyulitkan kita, bukan. Islam ini untuk membimbing kita sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang mudah buat kita semuanya. Jadi seorang muslim ini bahagia ya ibu-ibu sekalian. Iya, bahagia. Ya, ada yang sedih dengan beragama Islam, ada yang sedih ibu-ibu sekalian? Tidak ya. Buktinya kalau kita datang ke majelis ilmu seperti ini, ada yang mukanya murung, terpaksa gitu, ada tidak? Selesai dari majelis seperti ini kemudian kondur semuanya, ada yang mukanya sedih, mukanya murung gitu? Gak ada, yang ada Masya Allah, wajah dilihat saja Masya Allah, iya tenang, iya bahagia, luar biasa. Karena memang Allah menciptakan langit dan bumi untuk kita semuanya, dan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau fitrahnya kita itu beribadah kepada Allah dan kita jadikan badan dan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah, maka bahagia. Berusaha untuk beribadah kadang ada beratnya ya, tapi kalau kita paksa, apa yang kita dapatkan? Bahagia. Pengen sholat malam, malas tidak? Tidak ya, alhamdulillah. Tapi kadang ada tidak rasa malasnya? Ada, tapi kalau dipaksa, ibu-ibu sekalian, dipaksa bangun, wudhu, kemudian sholat malam, apa yang kita rasakan? Bahagia, tenang. Dada terasa lapang, menghadapi kehidupan mudah, tidak mudah ringutan, tidak mudah marah-marah, muring-muring ya, tidak. Kenapa? Tadi malam sholat malam, ringan menghadapi kehidupan. Ya, jadi ada sedikit usaha, tapi yang Allah, balasan Allah luar biasa. Balasan Allah itu Allah berikan dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Ya, ini Islam yang Allah berikan pada kita, yang Allah sebutkan pada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Dan Islam semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah burung terbang di langit, ya di atas, kecuali Rasulullah telah berikan, Rasulullah telah ajarkan ilmunya. Tidaklah seorang masuk di dalam kamar mandi kecuali Rasulullah sudah ajarkan ilmunya. Sehingga Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal dalam keadaan semuanya sudah dijelaskan, tidak ada yang tersisa. Islam sudah sempurna. Dan itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis ya. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan menyimpang, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya selama pegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, Al-Quran dan hadis. Maka barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka beres, ia tidak akan menyimpang untuk selamanya, tidak akan tersesat untuk selamanya.
Inilah Islam. Ya, jadi tidak ada sesuatu di luar daripada Al-Quran dan hadis. Karena agama kita, Islam, semua sudah dituangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada sesuatu kecuali semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis ini. Ya, maka apakah perlu kita untuk mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam Islam, ibu-ibu sekalian? Tidak, ya. Boleh tidak kita modif, ya, Islam kita modif, boleh tidak? Ya, sholat bosenlah sholat seperti itu, masa ada ruku, ada sujud, capek. Coba sholatnya misalnya dengan joget-joget misalnya, kan asyik misalnya. Boleh tidak seperti itu? Tidak, alhamdulillah. Tapi ada yang bosan dengan sholat seperti itu? Ada rukuknya, ada sujudnya, ada yang bosan tidak? Alhamdulillah. Ada yang bosan dengan nasi? Ya, urusan dunia saja tidak bosan, ya, apalagi urusan beribadah kepada Allah, ya. Tapi sekarang banyak yang tidak makan nasi, ya. Ya, biar sehat monggo, nggak apa-apa, diatur dengan baik, ya, silahkan. Ya, kalau ngamuk nasi banyak, ya memang tambah gemuk terus, ya. Iya. Kalau dikurangi, masya Allah, lebih enteng badan. Ya, artinya urusan dunia saja kita tidak bosan, alhamdulillah. Apalagi urusan yang itu kebutuhan pokok dari jiwa kita, kebutuhan pokok hati kita, tali yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Keadaan kita paling dekatnya kepada Allah ketika sedang sujud, itu ada di dalam salat, ya. Jadi para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa di dalam setiap rakaat, kita membaca Al-Fatihah. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, doanya apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Kemarin ada kejadian tronton yang belum. Dengar kabarnya tidak, ibu-ibu? Berani nonton tidak panjenengan? Ya, serem, ya, astagfirullah. Kayak mainan anak-anak ditabrakan, ya. Kalau mainan anak-anak ya tidak serem, ya, itu kenyataan, ya. Di lampu merah sedang banyak mobil yang ngantri, berhenti di lampu merah, ternyata dari belakang tronton besar sekali, ya. Truk tronton, ya, besar sekali, blong, tidak punya rem, dalam keadaan kecepatan tinggi. Ya Allah, berapa puluh yang meninggal, ya, mungkin sampai 50-an mungkin. Ya, mobil-mobil depan itu ditabrak tronton, itu cuman kayak gabus ditabrak, ya, terbang semuanya. Ya Allah. Ya, buat kita semuanya, kita dengan mereka yang meninggal dalam kejadian tersebut sebenarnya sama-sama merasa besok masih hidup, ya tidak? Sama-sama merasa masih panjang umur, ya tidak? Iya, sama. Tapi ternyata ketika ajal datang, sudah. Ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan walaupun sebentar, tidak bisa dimajukan walaupun sebentar. Ajal kalau sudah datang pasti, ya, menjemput kita semuanya. Maka kalau kita di majelis seperti ini, majelis ilmu yang Rasulullah sifati itu sebagai taman surga, bagaimana perasaan kita, ibu-ibu semuanya? Para bunda nyaman, bahagia, tenang, ya. Alhamdulillah. Lali utang mboten? Mboten, ya. Insyaallah, ya, tidak banyak hutang, insyaallah, ya. Kalau hutang boleh, tapi secukupnya, memang bisa membayar, ya. Kalau tidak mampu membayar, jangan, itu beban yang memberatkan, ya. Usahakan bersih dari hutang, ya. Biar ngajinya tidak, ya, melihat tapi kosong, ya. Enggak, insyaallah baik semuanya, insyaallah, ya. Para bunda yang rajin di majelis ilmu, alhamdulillah
Kita ada tadi siratal mustaqim, kita punya jalan yang lurus, Islam yang membimbing kita semuanya, Al-Quran dan Sunnah yang membimbing kita semuanya, sehingga kita benar-benar lurus di jalan Allah yang mengantarkan kita semuanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan dalam surat Al-An'am 153 dengan setelah ikutilah jalan yang lurus, wala tatabi'us subul, jangan ikuti jalan yang menyimpang. Ya, jangan ikuti jalan yang menyimpang. Di dalam Islam ada tidak kelompok-kelompok, ibu-ibu sekalian? Firqah atau kelompok-kelompok di dalam Islam ada tidak? Dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda atau yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ada tidak? Ada, ya. Ya, maka kalau mengambil ilmu hendaknya berhati-hati, artinya lebih bersungguh-sungguh, ya. Ini, ya, boleh tidak, ini benar tidak untuk diambil ilmunya, ya. Karena tidak semua yang ada di televisi, tidak semua yang ada di radio itu semuanya benar, ya. Sehingga kita harus berhati-hati. Kuncinya hanya 3. Pegang Al-Quran, yang kedua tadi apa? Hadis, kemudian yang ketiga, pahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sebutkan dalam hadis, wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, umatku berpecah menjadi 73 kelompok, kulluhum finnar, semuanya akan masuk di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Man hiya ya Rasulullah, siapa satu tersebut wahai Rasulullah? Wahiyal jamaah, kata Rasulullah, yaitu al-jamaah. Wahiyya ma ana alaihi wa ashabi, al-jamaah yaitu aku dan para sahabatku ada di atasnya. Islam yang ada padaku dan pada para sahabatku, kata Nabi. Jadi yang benar itu Al-Quran dan hadis kita fahami sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Apa yang diamalkan oleh para sahabat, itu Islam yang benar. Ya, jadi tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari jalannya Rasulullah dan para sahabat. Kalau dengan akal-akalan yang ternyata itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, panjenengan tadi sudah punya ilmunya, pegang Al-Quran, pegang hadis. Yang ketiga tadi apa? Pahami dengan benar sesuai pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Sehingga kalau jelas bertentangan dengan Al-Quran maka tinggalkan. Jelas bertentangan dengan hadis-hadis Nabi maka tinggalkan, berarti itu tidak benar, ya. Ini patokan yang kita pegang, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hendaknya kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita fahami dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Saudara-saudari rahimakumullah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan untuk mereka. Siapa ini? Ketika ayat ini turun di masa siapa? Di masanya Rasulullah dan para sahabat. Ayat ini turun
kepada Rasulullah dan para sahabat. Maka siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, maksudnya para sahabat. Tafsirnya itu mereka para sahabat, itu yang paling utama. Allah berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu para sahabat. Ya, antara kita dengan para sahabat ini ada tidak tali penghubungnya, ibu-ibu sekalian? Yang menghubungkan, yang menyambungkan antara kita dengan para sahabat ada tidak? Ada, ya. Coba kita perhatikan sedikit Al-Quran dan hadis tadi, yang menjadi pokok di dalam agama kita, dasar di dalam agama kita, Al-Quran dan hadis. Al-Quran ini mulai ditulis kapan? Di masa Nabi SAW. Al-Quran ini ada berapa surat, ibu-ibu sekalian? 100 berapa? 114 surat. Surat yang pertama, surat ini yang kita pelajari tafsirnya, surat Al-Fatihah. Surat yang terakhir yang kita baca dalam sholat, surat An-Nas. Ya, biasa kita baca maksudnya. Iya. Iya. Biasanya otomatisnya itu bacanya yang pendek-pendek, ya. Sudah auto, ya, sudah otomatis. Lah ini urutan dari surat pertama itu, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Ali Imran, ya, surat ketiga An-Nisa, dan seterusnya. Itu urutannya siapa yang mengurutkan? Jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap surat itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, itu yang mengurutkan siapa? Yang mengurutkan, ini ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang mengajari seperti itu, yang mengurutkan siapa? Langsung siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya surat yang paling panjang, surat Al-Baqarah, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, dengan urutan, ya, ayat pertama sampai 100, 101 sampai 200, 201 sampai terakhir. Itu yang mengurutkan siapa, ibu-ibu sekalian? Jawabannya tadi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah punya katabatu al-wahyi, punya para penulis wahyu. Mereka para sahabat khusus, sahabat yang paling mulia, yang tugas mereka mencatat Al-Quran. Ya, jadi ada para sahabat yang mereka tugasnya apa tadi? Mencatat Al-Quran. Bukan hanya satu dua, banyak dari kalangan sahabat mereka yang selalu datang kepada Nabi, selalu bersama Nabi, dan selalu diajari, dibimbing oleh Nabi untuk mencatat Al-Quran sampai selesai. Al-Quran ini turun selama berapa tahun, ibu-ibu sekalian? Al-Quran turun selama berapa tahun? 23 tahun, ya. 13 tahun di Makkah, 10 tahunnya di Madinah. Berarti 13 tambah 10 berapa? 23 tahun. Itu turun sedikit-sedikit. Jadi turunnya Al-Quran itu bukan satu surat langsung plek, ya, satu surat. Tidak semua seperti itu. Surat-surat panjang itu bisa jadi hanya beberapa ayat, ya, hanya beberapa ayat turun, beberapa ayat turun. Ketika ada ayat yang turun, Rasulullah langsung ajarkan kepada para penulis wahyu. Ayat ini masukkan di dalam surat ini, nomor sekian sampai sekian. Yang mengajari langsung siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai selesai 114 surat. Jumlah ayatnya ada berapa di dalam Al-Quran? 6.600 sekian, ya. Ya. Itu semuanya urutannya dari ayat pertama sampai ayat terakhir dalam setiap surat, itu yang langsung mengajari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah meninggal.
Al-Quran ini di tangan para penulis wahyu tadi itu masih belum teratur ya, karena menulisnya ya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Bisa jadi didengar sebagian penulis, sebagian tidak mendengar, sehingga belum ada urutan yang menjadi satu. Maka kemudian Al-Quran kemudian mulai dikumpulkan kembali di zaman siapa? Sahabat yang pertama, khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Al-Quran di masa Nabi itu sudah dicatat semuanya, kemudian dirapikan, dikumpulkan kembali di masanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi ternyata ini setiap kabilah itu punya bahasa yang tidak sama dengan yang lain, sama-sama bahasa Arab, tapi lahjahnya, logatnya, dialeknya itu berbeda-beda. Sehingga Al-Quran pada kabilah ini, pada suku ini tidak sama. Kenapa? Karena perbedaan dialek. Sehingga di masanya Abu Bakar masih seperti itu Al-Quran. Di masanya Umar Ibnul Khattab juga masih seperti itu, sampailah di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masanya Utsman baru kemudian dikumpulkan Al-Quran yang kedua kalinya. Ya, semua catatan yang ada pada para sahabat semua dikumpulkan, kemudian ditulis ulang oleh para pencatat wahyu tadi, yang langsung dibimbing oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dibimbing langsung oleh para pembesar sahabat, sehingga kemudian menjadi Al-Quran seperti yang kita pegang sekarang. Ya, Al-Quran maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Kita sering mendengar Mushaf atau Al-Quran Utsmani. Maksudnya Utsmani apa? Yang ditulis langsung oleh sahabat Utsman dan para sahabat di zamannya. Setelah itu semua catatan-catatan Al-Quran semua dihilangkan. Tinggal catatan Al-Quran yang sudah menjadi mushaf yang ditulis oleh Utsman, kemudian diperbanyak. Setelah diperbanyak kemudian dikirim ke seluruh penjuru kaum muslimin, ke seluruh negeri kaum muslimin. Dan alhamdulillah berkat usahanya siapa tadi? Sahabat Utsman, maka terjadilah persatuan di kalangan kaum muslimin. Tidak ada perbedaan Al-Quran dimanapun, kapanpun, walhamdulillah. Sampai sekarang ini Al-Quran yang kita miliki ini, ya ibunda sekalian, Al-Quran yang kita miliki ini, siapa tadi yang mengumpulkan menjadi seperti ini? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Prosesnya kita tahu tadi ya, prosesnya di masa Nabi dibimbing langsung. Di masanya Abu Bakar itu dicatat, dikumpulkan, tapi belum satu seperti ini. Kemudian di zamannya Utsman membahayakan, karena masing-masing kabilah punya Al-Quran yang bisa jadi beda-beda sesuai dengan dialek, sesuai dengan lahjat yang beda-beda. Maka dikumpulkan menjadi satu. Inilah jasa yang terbesar sahabat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang lain semua dimusnahkan, tinggal satu ini. Kemudian disebar ke seluruh negeri kaum muslimin, walhamdulillah sampai di kita semuanya. Jadi kalau bicara Al-Quran murni tidak ibu-ibu sekalian? Ada satu huruf yang berubah? Ada satu harokat yang berubah? Tidak ada, sampai hari kiamat dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat akan terjaga seperti ini, walhamdulillah. Dalam riwayat disebutkan minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu datang dari Allah, firman Allah datang dari Allah, dan pada hari kiamat Al-Quran akan dicabut oleh Allah, kembali kepada Allah. Maka tegaknya hari kiamat sudah tidak ada lagi yang bisa membaca Al-Quran. Jangankan Al-Quran, mengucapkan lafaz Allah saja sudah tidak ada, baik dalam tulisan maupun di dalam dada sudah tidak ada Allah. Disitulah tegak hari kiamat. Ya, jadi
Ini buat kita kaum muslimin, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Al-Quran ini murni. Karena memang musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Al-Quran, bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Dijaga oleh Allah. Bagaimana penjagaannya? Ada 3. Secara tulisan dijaga oleh Allah. Penjagaan yang kedua ada di dada-dada kaum muslimin. Ini Al-Quran yang hafal 30 juz ada tidak? Banyak sekali. Di negeri kita, di negeri ya Indonesia yang kita cintai, alhamdulillah generasi sekarang sudah mulai banyak yang menghafal Al-Quran ya. Anak-anak kecil sudah mulai menghafal Al-Quran, iya tidak? Iya, alhamdulillah. Ya insyaallah putra-putri panjenengan ya, cucu, cicit insyaallah ya, semangat menghafal Al-Quran ya, insyaallah tidak sulit kalau dari kecil diajari ya. Jadi saya pribadi sudah praktek ya, anak saya pertama dan kedua, putra putri pertama kedua, saya sudah 5 ya ibu-ibu sekalian, atau baru 5 ya. Anak saya pertama kedua ada di pesantren Imam Bukhari Solo, kelas 3 aliyah, kelas 3 SMA ya. Dua-duanya 3 SMA, selisih 1 tahun, tapi terjeda sedikit karena kakaknya belajar di Pondok Tahfidz Al-Quran di Wadi Mubarak, ada di Bogor, di Puncak. Kemudian selesai setingkat SMP, kemudian masuk SMA di Solo di Imam Bukhari, dan masuk di sana harus masuk di kelas bahasa Arab 1 tahun, sehingga dengan adiknya jadi 1 kelas. Alhamdulillah dua-duanya sudah selesai Al-Quran ya, alhamdulillah sudah selesai hafal Al-Quran dua-duanya ya. Artinya ini mungkin saya motivasi buat ibu-ibu ya, untuk putra-putri kita ya, itu tidak sulit asal kita didik dari kecil, kita ajari. Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran umur berapa tahun? 7 tahun ya. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran ya. Kita yang sepuh-sepuh masih bisa ngapal Al-Quran tidak? Surat-surat pendek ya, monggo dihafalkan ya. Jangan tadi bacanya Anas terus ya. Boleh, nggak apa-apa, tapi kalau bisa sama yang lain alhamdulillah. Jadi hafal Al-Quran alhamdulillah tidak sulit insyaallah. Ini pegangan kaum muslimin yang pertama, Al-Quran, dan ternyata seperti itu kondisi Al-Quran di zaman Nabi, di zamannya Abu Bakar, kemudian terjaga di zamannya Utsman, sampai kita Al-Quran seperti ini atas ya barokah ya kemudahan yang Allah berikan, taufik yang Allah berikan kepada sahabat Utsman bin Affan, sehingga Al-Quran sampai di kita semuanya seperti ini. Panjenengan ke Makkah, ke Madinah, panjenengan mau pergi ke Afrika ya, mau ke Maroko di ujung dunia sana, ada ya negara Islam Maroko ya, ada penduduknya itu Afrika tapi dengan bahasa Arab ya, namanya Mauritania, di ujung dunia paling utara ya, jauh sekali. Afrika yang paling ujung ya, itu namanya Mauritania. Sana juga bahasa Arab walaupun orang Afrika, tapi memang nggak tahu asal usulnya ya, mungkin dekat dengan negeri Islam ya. Di Afrika itu ada Maroko, ada Aljazair, ada Tunis ya, ada Mesir, ada ya semua negara-negara Islam dan berbahasa Arab semuanya. Kita pergi kemana saja itu Al-Quran seperti ini. Kita ke Eropa misalnya, Islam sudah Masya Allah luar biasa. Islam di Eropa luar biasa ya perkembangannya, bahkan berbalik ya, yang berkembang itu Islam, sedangkan selain Islam ditinggal oleh mereka. Makanya di Eropa itu gereja-gereja banyak yang dijual, kemudian dibeli kaum muslimin dan diubah menjadi masjid ya. Banyak sekali gereja-gereja sudah ya, generasi mudanya sudah tidak percaya dengan gereja, tidak memberikan solusi, tidak bisa dipercaya. Sudah jarang yang kalau kita pergi ke Eropa ya, teman-teman yang sudah pergi ke sana lihat langsung ya, memang justru Islam yang berkembang. Tapi seperti itu tentu tidak diekspos ya.
Jadi kembali kepada ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang harus kita pegang pertama kali tadi apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran yang harus kita pegang. Dan Al-Quran kita sejarahnya, historinya kita paham semuanya, alhamdulillah. Sampai di kita dalam keadaan murni. Bahkan langsung ketika wahyu turun dari Allah kepada Nabi SAW, langsung diajarkan kepada para sahabat untuk ditulis. Nah, sekarang yang kedua setelah Al-Quran tadi apa, ibu-ibu sekalian? Hadis, ya. Bagaimana proses penjagaan hadis? Ternyata sama dengan Al-Quran, bedanya hanya sedikit. Ketika Rasulullah SAW merasa belum aman Al-Quran akan tercampur dengan hadis, Rasulullah larang para sahabat mencatat hadis. La taktubu siwal Quran. Rasulullah bersabda, jangan kalian tulis kecuali Al-Quran. Itu di awal-awal. Kenapa? Khawatir Al-Quran tercampur dengan hadis. Kemudian demikian semakin banyak para sahabat, semakin banyak yang menghafalkan Al-Quran, sehingga Rasulullah sudah tidak khawatir Al-Quran tercampur dengan hadis. Maka kemudian Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, uktubu li Abi Syah. Rasulullah bersabda, sekarang tulislah hadis salah satunya dari sahabat namanya Abu Syah. Nama sahabatnya Abu Syah. Kata Nabi, tulislah dari Abu Syah, sesungguhnya ia punya banyak hadis. Dari mulai perintah tersebut, ya, maka Rasulullah SAW kemudian perintahkan para sahabat untuk menulis hadis. Jadi hadis pun sudah mulai ditulis di masa siapa? Di masa Rasulullah SAW. Sudah ditulis oleh para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal SAW, hadis itu sudah ditulis. Kemudian generasi setelah sahabat itu namanya generasi tabi'in. Para tabi'in mereka mengambil hadis dari para sahabat. Iya, di generasi para tabi'in. Kemudian generasi setelahnya generasi namanya tabi'ut tabi'in. Generasi sahabat yang pertama murid langsung Rasulullah. Muridnya para sahabat itu namanya tabi'in. Kemudian tabi'in juga punya generasi setelahnya, namanya siapa tadi? Tabi'ut tabi'in. Ini bahasa Arab ya, artinya pengikut tabi'in. Di generasi tabi'ut tabi'in disinilah mulai dibukukan seperti Al-Quran. Hadis, ya, hadis mulai dibukukan seperti Al-Quran. Maka kita mengenal kitab hadis yang pertama, ya, seperti di sana ada kitab Al-Muwatta, ya, karya Imam Malik. Ya. Kemudian di sana ada kitab-kitab hadis. Yang paling terkenal ada berapa? 6, ya, Kutubus Sittah. Kitab hadis yang paling terkenal ada 6. Yang paling sahih itu sahih apa namanya? Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua sahih Muslim. Kitab hadis yang ketiga Sunan. 4, ya, setelah 2 ini yang 4 itu semuanya sunan. Sunan maksudnya kitab hadis, ya, bukan sunan artinya syekh, ya. Ya, karena kita ada sunan juga, ada Sunan Ampel, ada Sunan Wali Songo, ya. Tapi sunan dalam ilmu hadis itu artinya karangan ilmu hadis. Karangan ilmu hadis namanya sunan. Ada Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ada 6 kitab hadis yang paling terkenal, yang paling sahih. Selain dari 6 kitab ini masih sangat banyak kitab-kitab hadis. Berarti hadis-hadis Nabi semua dibukukan, tidak ada yang terkecuali. Semua dibukukan. Ini penjagaan Allah kepada Al-Quran, karena hadis itu menjelaskan apa? Hadis itu menjelaskan Al-Quran. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Di dalam Al-Quran ada tidak tata cara salat?
Tata cara sholat tidak ada. Jumlah rakaat ya dalam setiap sholat 5 waktu ada tidak? Tidak ada. Semua dijelaskan di mana? Dalam hadis Nabi. Maka hadis-hadis Nabi juga sama prosesnya seperti ini. Menjadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, ya, Musnad Imam Ahmad, ya, Mustadrak Al-Hakim, ya, demikian banyak kitab-kitab hadis semua menyebutkan hadis-hadis Nabi. Maka semua hadis Nabi sudah dibukukan. Dan kitab-kitab hadis tadi juga sampai kepada kita semuanya. Al-Quran utuh sampai kepada kita, hadis-hadis Nabi juga utuh sampai pada kita semuanya. Ini penjagaan Allah. Ini tidak ada di agama yang lain. Bahkan agama yang dari langit yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, tidak ada penjagaan seperti itu. Hanya diberikan kepada Islam. Jadi kalau kita bilang kita harus berpegang kepada Al-Quran, maka jelas ya ibu-ibu sekalian, Al-Quran ada di hadapan kita semuanya. Yang kedua, kita harus berpegang teguh dengan apa tadi? Dengan hadis-hadis Nabi. Ada tidak hadis-hadis Nabi? Ada semuanya, kitabnya bersama dengan kita. Walhamdulillah. Ya, ini. Kemudian yang ketiga tadi, Al-Quran dan hadis harus kita fahami dengan benar sesuai dengan pemahaman siapa tadi? Rasulullah dan para sahabat. Di situ dari mana kita mengambilnya? Kita mengambilnya dari kitab-kitab para ulama. Ternyata selain Al-Quran dan hadis, dari dulu para ulama sudah menulis kitab-kitabnya. Sejak zamannya para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu para ulama sudah mulai menulis kitab-kitabnya. Sudah mulai menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis-hadis Nabi. Ya, sehingga itu semuanya sampai kepada kita. Walhamdulillah. Ya, jadi ini sedikit saya jelaskan ya. Bingung betul ibu-ibu sekalian? Enggak ya, insya Allah paham ya. Saya ringkas sekali ya, saya ringkaskan tadi. Al-Quran murni semuanya. Hadis-hadis Nabi murni semuanya. Pemahaman para sahabat, pemahamannya para ulama semua dituliskan dalam kitab-kitab ya. Kalau masuk di perpustakaan yang semuanya berbahasa Arab, ya, perpustakaan itu kalau kita masuk ya, seperti perpustakaan di kampus, ya kami belajar di Madinah, ada Universitas Islam Madinah. Itu kalau masuk perpustakaannya seperti ini, mungkin sebesar masjid ini, lebih besar sedikit. Itu sampai 5 lantai, 7 lantai, semuanya penuh dengan kitab. Iya, 7 lantai seluas ini semuanya penuh dengan kitab. Tinggal mau tafsir lantai pertama, mau belajar fikih lantai kedua, ya mau belajar akidah lantai ketiga. Semuanya Masya Allah, kitab para ulama semua dituliskan. Ya, kalau saya di rumah mungkin punya kitab berapa lemari ya, mungkin sekitar 4 atau 5 lemari mungkin. Iya. Kadang kalau tamu tanya, Ustadz itu semuanya Al-Quran katanya. Oh bukan, itu kitab namanya. Iya. Jadi seperti itu sedikit sekali kalau dilihat dari kitabnya para ulama. Ya Allah, semua menjelaskan tentang Islam ini. Ya, jadi alhamdulillah tidak ada yang sulit ya untuk sampai pada Al-Quran, sampai kepada hadis Nabi. Memahami dengan benar itu tidak ada yang sulit, walhamdulillah. Ya, ini tadi tafsiran dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan pada mereka, yaitu jalannya para sahabat, jalannya para ulama, jalannya orang-orang saleh, jalannya orang-orang yang jujur, yang membenarkan agama Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang Nasrani yang mereka beramal tapi tanpa ilmu. Ya, maka kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, yaitu orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi maksudnya.
yang mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka kaum muslimin yang berilmu tapi tidak mengamalkan itu seperti sifat orang-orang Yahudi. Kaum muslimin yang tidak berilmu atau beramal, beribadah tanpa ilmu itu seperti siapa tadi? Seperti orang-orang Nasrani. Ia semangat beramal, semangat beribadah tapi tidak didasari atas ilmu. Maka kalau ada kaum muslimin yang hanya semangat ibadah tanpa berilmu, tanpa tahu dasarnya Al-Quran dan hadis tidak tahu, maka itu seperti orang-orang seperti orang-orang Nasrani yang semangat untuk beramal, beribadah tapi tanpa ilmu. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberikan kenikmatan pada mereka menggabungkan dua tadi, ilmu dan amal, semangat berilmu dan semangat mengamalkan ilmu, ya, semangat berilmu dan semangat mengamalkan ilmu. Ya, ini kita semuanya. Maka kita bermajelis seperti ini ya, jamaah rahimakumullah, dalam rangka kita berilmu. Setelah ilmu kita dapatkan untuk apa? Untuk kita amalkan. Maka semangat dua-duanya, berilmu dan beramal. Ilmu sebagai perantara, amal sebagai tujuan kita semuanya. Ilmu akan mengantarkan kita untuk beramal, dan amal tersebut yang mengantarkan kita untuk meraih ridha Allah, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian Bapak Ibu, tidak ada Bapak, Ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, apa yang kita kaji, dan alhamdulillah kita sudah selesai tafsir dari surat Al-Fatihah ya. Insyaallah ya, di pertemuan berikutnya kita usahakan pekan terakhir setiap bulan untuk tafsir ya, insyaallah. Pekan terakhir setiap bulan untuk tafsir. Pekan 1 sampai 3-nya insyaallah untuk fikih wanita insyaallah ya. Demikian. Wallahu taala a'lam bisawab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Seperti misalnya kisos itu kan tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Terus gimana kita mensikapinya? Terus kemudian pajak, terus kemudian gaji pegawai negeri itu kan sumber-sumbernya dari mana kita tidak tahu. Mohon maaf ini karena tadi sepenuhnya kalau harus Al-Quran As-Sunnah, tapi kan kita hidup di Indonesia, bagaimana kita mensikapinya? Terus itu apa, Al-Quran itu panduannya di Bekasi atau satu yang dengan bahasa itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Al-Quran dan Sunnah, ya ini yang mengatur agama kita, Ibu ya. Kalau urusan dunia maka silahkan dikembalikan pada masing-masing. Karena urusan dunia ya, mau bercocok tanam, ya, mau kerajinan tangan, mau kerajinan kayu, silahkan. Urusan dunia silahkan, itu masing-masing. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Adapun urusan agama maka harus semua dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana menunaikan zakat, ya, bagaimana manasik haji, ya, bagaimana kita sholat malam, kita bersedekah, maka semua ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, adapun beberapa
perkara agama kita yang tidak ditegakkan di negeri kita, maka kita bersabar. Seperti kisos misalnya, yang mencuri itu dipotong tangan, ya, yang minum khamr, minum keras itu dicambuk 80 kali, ya, pemudi yang berzina itu dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kalau yang sudah berkeluarga, sudah menikah atau pernah menikah, berzina waliyadzubillah, dirajam sampai mati. Ini semua hukum Islam. Kalau satu negeri yang Islam, yang menjalankan syariat Islam, maka dijalankan, ya. Tapi negeri kita ya beraneka ragam penduduknya, agama dan kepercayaan, ya, maka negeri kita tidak menjalankan syariat Islam secara sempurna, walaupun masih banyak yang dijalankan, ya. Urusannya dengan Kementerian Agama, seperti masuk bulan Ramadan, masuk Idul Fitri, masuknya Idul Adha, ya, kemudian aturan pernikahan, perceraian, warisan, yaitu dalam Kementerian Agama alhamdulillah dijalankan. Artinya banyak yang masih dijalankan. Kemudian kebebasan kita untuk sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu berjamaah, ya, demikian untuk sholat tarawih, ya, pelaksanaan zakat, ya, alhamdulillah di negeri kita dijalankan. Tapi yang seperti tadi tidak, ya. Jadi bagaimana sikap kita? Ya, kita bersabar karena memang bukan negeri Islam, ya. Kalau ada satu kelompok, ya, satu ormas ingin menegakkan hukum seperti itu, boleh tidak ibu-ibu sekalian? Boleh tidak? Ada satu ormas, satu kelompok ingin menegakkan potong tangan misalnya, boleh tidak? Tidak boleh. Itu harus ditegakkan pemimpin kaum muslimin yang punya kekuatan, ya, pemimpin kaum muslimin. Ya, jadi itu kekurangan yang ada di kita, maka kita bersabar dan tidak mungkin kita jalankan, ya. Buat kita, kalau kita terjatuh dalam dosa tersebut, maka segera beristighfar dan bertaubat pada Allah, cukup. Allah ampuni dosa-dosa kita. Iya. Kemudian terkait dengan aturan yang ada di negeri kita, ya, bagaimana dengan seperti pajak misalnya, berapa persen ibu-ibu sekalian pajak di negeri kita? 10%, ya. Dan ternyata terkadang berlipat-lipat, ya, belanja kena pajak, menjual kena pajak, ya, kulaan kena pajak, menjual lagi kena pajak, ya, tidak, berlipat-lipat, ya. Jadi bagaimana yang demikian? Maka tugas kita bersabar, ibu, ya, bersabar. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah, para pemimpin di negeri kita agamanya semakin baik, Islamnya semakin baik, ya. Allah berikan petunjuk kepada mereka, Allah limpahkan hidayah kepada mereka sehingga bisa membuat aturan yang benar-benar lebih baik untuk rakyatnya, khususnya adalah untuk kaum muslimin. Adapun yang kedua tadi, gaji PNS boleh tidak diambil? Boleh tidak ibu-ibu sekalian? Gaji PNS boleh tidak diambil? Selama pekerjaannya boleh, pekerjaannya halal, maka boleh. Walaupun gaji itu diambil dari mana? Mungkin dari pajak, mungkin dari riba, mungkin dari rokok, mungkin dari yang lain. Itu antara pemerintah dengan Allah, yaitu urusan mereka sebagai pemimpin, sebagai yang menjalankan. Nanti ada hisab semuanya. Tapi buat kita rakyat, kita bekerja sebagai dokter, PNS, dokter, boleh tidak kita mengambil gaji? Boleh. Anda yang sebagai PNS, guru misalnya, boleh tidak gaji diambil? Boleh, karena pekerjaannya halal sebagai guru, pekerjaannya halal sebagai dokter misalnya. Iya, jadi tidak masalah, kecuali pekerjaannya memang tidak boleh. Ya, seperti riba misalnya. Riba kita semuanya insya Allah tahu, ya, hukum riba tidak boleh. Kemudian kerja dalam riba misalnya, boleh tidak? Ya, jangan. Sebagai PNS tapi ngurusin riba misalnya, jangan, karena itu pekerjaannya saja tidak boleh. Ya, tapi kalau pekerjaannya boleh, silahkan jadi tentara, jadi polisi, boleh tidak?
Boleh, itu pekerjaan yang halal, boleh. Ketika dapat gaji haji yang halal juga, demikian. Ya, demikian Ibu. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Dan ia mengingatkan pada kita untuk banyak berdoa ya. Jangan lupa doakan pemimpin kita. Ya, para pemimpin kita di negeri kita yang kita cintai. Alhamdulillah kita bebas ya, kita mau sholat, kita mau beribadah, mau umroh, mau haji bebas. Alhamdulillah kita aman, tentram, tidak ada peperangan. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa berdoa agar pemimpin semakin baik. Allah pilihkan orang-orang yang soleh menjadi pemimpin ya, seperti itu sehingga benar-benar kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur sentosa, memiliki Tuhan yang maha pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian ibu-ibu sekalian, kajian di sore hari ini diwakili Bu Inayah ya. Iya. Tidak Bu, saya ngambil dari tulisan saja, tulisan umum ya, tidak, bukan kitab ya. Oke, insya Allah ya, nanti kita ambil tafsir yang mana gitu Ibu ya, biar mudah diikuti ya. Jadi insya Allah matur nuwun masukannya. Jadi makaten ibu-ibu sekalian, kajian di sore yang mulia ini, alhamdulillah pangapunten sedikit molor waktunya ya. Ya, tapi waktu maghrib masih cukup untuk ya kesempatan kita pulang insya Allah. Matur nuwun semuanya. Majelis kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.